Oke semuanya guys, balik lagi di channel gua, channel yang belum kalian subscribe tentunya. Jadi kalau kalian udah klik video ini, tolong di subscribe dan juga di like kalau kalian misalnya suka dengan video-video yang bakal gue bawain. Kali ini gue bakalan bahas salah satu kasus misteri yang sampai sekarang belum ada jawabannya. Kalau misalnya kalian pernah dengar, ini tuh kasus salah satu airlines yang kita kenal dengan Malaysian Airlines ya, dengan tipe pesawat MH330 yang nggak tahu kecelakaan atau mungkin menghilang. Itu semua belum ada jawabannya sampai sekarang. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Jadi guys, kalau misalnya kalian pernah dengar Malaysian Airlines kode flight MH370 yang pernah hilang di tahun 2014, kita nggak tahu apa yang terjadi sama pesawat ini. Akhirnya muncul beberapa teori-teori yang mungkin ada benarnya, ada juga nggak benarnya. Jadi gue bakalan coba bacain ceritanya, coba bawain ceritanya tanpa mencoba untuk menerka-nerka ataupun memberikan jawaban dari apa yang terjadi dari pesawat ini. Oke, kita mulai dari awal. Flight MH330 ini lepas landas pada tanggal 8 Maret 2014 dengan jalur pesawat dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Di dalam pesawat terdiri dari 239 orang penumpang termasuk krunya dan pilotnya. Semua berjalan normal saat pesawat meninggalkan airport Malaysia atau di Kuala Lumpur. Tapi sekitar 1,5 jam atau 90 menit setelah lepas landas, pesawat tiba-tiba menghilang dari radar. Komunikasi terakhir dari kokpit itu cuma berupa sapaan. Jadi pilotnya ngomong tuh di kokpit, "Good night Malaysian Airlines." nah setelah itu hilang aja, nggak ada komunikasi ataupun nggak ada sinyal dari pesawat itu. Awalnya ATC mengira kalau pesawat ini tuh cuma mengalami masalah teknis di komunikasi aja. Tapi setelah beberapa jam tetap nggak ada kabar, barulah pencarian besar-besaran dilakukan. Nah dari sinilah mulai terjadi hal-hal yang aneh ya. Jadi berdasarkan dari satelit, pesawat ini tuh udah keluar dari rute jalurnya, berbelok tajam ke arah barat daya, dan itu tuh bukan arah yang seharusnya pesawat ini tuh lewatin. Tapi guys, setelah ada penyimpangan jalur ini atau keluar dari rute jalur pesawat tersebut, nggak ada laporan tuh ke otoritas penerbangan manapun. Itu udah aneh. Dan lebih aneh lagi, pesawat tersebut terdeteksi melintasi semenanjung Malaysia dan menuju ke Samudra Hindia bagian selatan. Di situ banyak yang bertanya-tanya tuh, petugas kontrol udara, ATC, atau siapapun yang terlibat, kenapa sih pilot atau kopilot ataupun kru enggak sedikit pun memberi sinyal darurat? Kalau misalnya terjadi apa-apa, harusnya mereka punya kode sendiri tuh untuk ngasih tahu gitu kalau misalnya pesawat mereka lagi dalam keadaan darurat dan butuh bantuan. Tapi di kasus ini semuanya hening, nggak ada sinyal atau komunikasi apapun dari pesawat MH330 ini. Dan akhirnya setelah dilakukan pencarian besar-besaran dan tidak ketemu, sinyal juga nggak kelihatan dari pesawat itu, MH330 ini dinyatakan menghilang. Nah, dari kejadian tersebut muncullah guys beberapa teori. Teori yang pertama, pesawat ini disinyalir mengalami kegagalan teknis atau kerusakan teknis. Ada dugaan pesawat itu mengalami dekompresi kabin yang tiba-tiba, yang membuat semua orang yang ada di dalam pesawat hilang kesadaran karena kurangnya oksigen. Kalau misalnya kayak gitu, ini tuh kayak kasus pesawat yang hantu itu ya, yang dari Cyprus, kalau kalian pernah dengar. Dalam kondisi autopilot, ya pesawat tetap bisa terbang, tinggal nunggu bahan bakarnya habis aja. Itu kalau teori pertama benar. Tapi guys, teori ini punya celah yang sangat besar banget ya. Kalau misalnya memang terjadi dekompresi kabin secara tiba-tiba, harusnya pilot itu bisa langsung ngasih tahu gitu atau ngeinfoin kalau misalnya mereka mengalami kegagalan teknis tersebut. Tapi ini kan nggak ada komunikasi apapun atau report atau laporan dari pilot yang mengatakan kalau mereka lagi dalam kondisi darurat. Selain itu, pesawat juga berbelok tajam keluar dari rute yang seharusnya mereka lewati. Itu kan membuktikan bahwa di dalam pesawat ada yang sengaja merubah jalur pesawat tersebut sampai keluar dari jalurnya. Di teori yang kedua, disebut pesawat ini kena pembajakan. Kalau teori ini cukup masuk akal ya, karena si pesawat benar-benar hilang kontak, terus di track juga nggak bisa. Kalau misalnya di film-film gitu ya, yang dibajak tuh ya, kontaknya dihilangin, terus sinyal atau radar dimatiin, biar nggak bisa kedetek di mana pesawat ini tuh berada. Beberapa pakar juga percaya bahwa mungkin ada penumpang atau kru yang mengendalikan pesawat tersebut. Tapi kalau misalnya teori ini benar, masalahnya tuh nggak ada tuntutan atau ancaman
yang keluar dari pesawat tersebut. Harusnya kalau misalnya pembajakan pasti ada tuh, mereka pengen apa gitu kan. Ini tuh nggak ada. Nah, karena hal tersebut nggak ada, jadi ada dugaan bahwa pembajakan itu dilakukan oleh penumpang, bukan oleh kelompok teroris atau kelompok-kelompok tertentu. Karena di beberapa laporan menyebutkan ada 2 penumpang yang menggunakan paspor palsu untuk naik ke pesawat itu. Tapi investigasi kemudian memberikan pernyataan bahwa ini bukan pembajakan. Karena dari 2 penumpang yang paspornya palsu tadi nggak teridentifikasi sedikit pun bahwa mereka terlibat dalam pembajakan atau mereka terlibat dalam komunitas tertentu. Nah, yang terakhir, kita masuk ke teori yang paling kontroversial. Beberapa orang bilang bahwa hilangnya pesawat MH730 ini adalah konspirasi pemerintah setempat. Ada spekulasi bahwa MH370 ini sengaja ditembak jatuh oleh pemerintah karena pesawat ini membawa muatan rahasia yang tidak boleh sampai ke tujuan. Beberapa pihak percaya kalau pesawat ini tuh membawa teknologi militer yang canggih atau data-data sensitif yang bisa atau yang berpotensi membahayakan negara tertentu. Teori ini memang sulit dibenarkan ya atau dibuktikan, tapi ditemukan beberapa kejanggalan. Misalnya, kenapa sih ada pesawat yang hilang tapi pencariannya itu slow banget? Jadi kayak nggak antusias buat nemuin atau mecahin kasus ini. Nemuin pesawatnya aja dulu deh. Jadi pemerintah tuh bener-bener lambat dan juga kurang koordinasi pas mereka bergerak mencari pesawat hilang ini. Dan kejanggalan selanjutnya, kenapa data satelit yang digunakan untuk melacak pesawat itu baru dirilis beberapa minggu setelah kejadian. Jadi nggak pas kejadian langsung dirilis, nunggu beberapa minggu dulu barulah dirilis gitu. Itu kan benar-benar jadi kejanggalan ya dan membuat orang bertanya-tanya. Setelah hampir 1 dekade, pesawat MH730 ini tetap menjadi salah satu misteri yang terbesar ya, bisa kita bilang terbesar dalam sejarah penerbangan. Beberapa serpihan pesawat memang sempat ditemukan di beberapa lautan di Samudra Hindia, tapi lokasi jatuhnya pesawat belum bisa ditentuin juga. Keluarga para penumpang yang ditinggalkan atau keluarganya yang ada di pesawat tersebut masih berharap, meskipun harapannya sekarang sudah mulai menipis. Menurut kalian ada teori yang bener nggak dari kasus yang belum terpecahkan ini? Kalau misalnya ada teori lain, coba kalian tulis di komentar atau tulis juga di kolom komentar apalagi yang harus kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like kalau misalnya kalian suka video ini dan juga subscribe channel ini. See you on the next. Ciao.